Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Cerita kegagalan tak terduga yang bikin ngakak. Pernahkah kamu mengalami momen di mana segala sesuatu yang kamu rencanakan berjalan tidak sesuai harapan, tapi malah berakhir dengan tawa yang lepas dan cerita yang tak terlupakan? Nah, itulah yang dialami oleh kami dalam beberapa hari penuh petualangan penuh gagal yang lucu banget. Bab 1. Sepatu impian dan kenyataan pahit. Semua bermula ketika Andi, teman kami yang paling jago internet shopping, memutuskan untuk membeli sepatu online. Andi ini orangnya perfeksionis dan selalu menginginkan yang terbaik. Dia sudah lama menaksir sepatu dengan desain keren, warna hitam mengkilap yang terkesan elegan dan sporty. Dengan antusias, dia memilih ukuran, warna, dan langsung klik tombol beli. Hari pengiriman pun tiba. Kami semua berkumpul di rumah Andi, penasaran melihat sepatu yang katanya keren abis itu. Tapi ketika kotak dibuka, ekspresi Andi langsung berubah 180 derajat. Sepatu yang datang ukurannya jauh lebih kecil dari yang dipesan, sampai-sampai dia nggak bisa memakainya. Tapi bukan hanya itu, warnanya pun tidak seperti yang difoto. Sepatu itu terlihat kusam dan berwarna abu-abu muda, bukan hitam mengkilap. Lebih parahnya, bahan sepatu itu terasa plastik dan kaku, mirip banget sama sandal jepit yang biasa dipakai buat nyuci piring. Kok bisa ya beda banget? Ini sepatu atau sandal jepit disguiset, ujar Andi sambil ngakak kesal. Kami semua ikut ketawa, tapi juga kasihan melihat ekspresi kecewanya. Ini memang jebakan belanja online yang sering kita hadapi, barang yang sampai sering kali jauh dari ekspektasi. Bab 2. Salah pesan makanan di restoran Jepang. Masih dari kisah kami yang enggak pernah jauh dari situasi lucu, kali ini di restoran Jepang yang terkenal dengan hidangan autentiknya. Budi, teman yang satu ini dikenal agak pelupa tapi baik hati, memutuskan untuk memesan makanan. Dia ingin mencoba tempura, salah satu gorengan khas Jepang yang renyah dan lezat. Tapi yang terjadi malah konyol. Dia salah ucap saat memesan dan bilang ke pelayan, "Saya mau pesan tempura ice cream, ya." Pelayan sedikit bingung tapi tetap mencatat pesanan tersebut. Kami pun menunggu sambil saling bertanya-tanya apa maksud tempura ice cream itu. Tak lama kemudian, hidangan datang. Di piring Budi terhidang tempura goreng bersama es krim kecil di sampingnya. Rupanya, restoran itu punya menu dessert unik bernama tempura ice cream, yaitu es krim yang dilapisi tempura goreng. Budi cuma bisa bengong sambil tertawa. Wah, ini kayaknya bukan yang aku bayangkan, tapi lumayan enak juga sih. Momen ini jadi bahan tertawaan kami seharian. Betapa sederhana tapi lucunya salah paham bisa bikin suasana jadi ceria. Bab 3. Trik sulap gagal total. Selanjutnya, giliran Raka yang mencoba menunjukkan trik sulap andalannya di depan kami semua. Dia bilang, "Aku bakal bikin koin ini tiba-tiba hilang dan muncul di belakang telingaku. Perhatiin ya." Dengan penuh percaya diri, dia melakukan gerakan cepat tangan dan menutup tangan dengan kain di dalamnya. Tapi apa yang terjadi? Kain malah jatuh keras ke lantai dan menggelinding sampai jauh, mengagetkan semua orang. Kami pun ngakak terbahak-bahak, sementara Raka cuma bisa tersenyum malu dan berkata, "Itu memang efek suara tambahan buat dramatisasi." Trik sulapnya gagal total. Tapi justru momen itulah yang bikin kami makin dekat dan tertawa bersama. Bab 4. Jalan slow motion yang berujung genangan. Dito, teman kami yang paling suka bergaya keren, ingin menunjukkan gaya jalan slow motion ala film action. Dia berlatih beberapa kali dengan penuh percaya diri, bahkan sambil angkat dagu dan gerakan tangan perlahan penuh gaya. Namun saat dia mulai melangkah dengan slow motion di jalan setapak dekat rumah,
ia tak sadar ada genangan air kecil di depan. Dengan gaya dramatis, dia terpeleset dan jatuh nyemplung ke genangan itu. Kami semua yang menyaksikan langsung tertawa keras. Dito pun bangkit sambil basah kuyup dan berkata, "Wah, slow motionnya harus dilatih lagi nih, jangan sampai endingnya kayak ini." Bab 5. Kehebohan di pasar tradisional. Cerita terakhir dari petualangan kami terjadi saat kami mampir ke pasar tradisional yang ramai dan penuh warna. Seorang ibu-ibu sedang sibuk memilih telur, tampak bingung membedakan mana yang bagus dan yang kurang baik. Tiba-tiba, seekor ayam jago yang entah dari mana muncul dan mulai mengejar ibu itu. Ibu itu lari-larian sambil teriak, ayam, jangan ganggu saya." Penjual dan pembeli lain pun berhenti sejenak melihat kehebohan lucu itu. Ayam itu malah nyelonong ke tumpukan sayur, bikin sayur-sayur berhamburan ke tanah. Pasar jadi gaduh, tapi juga penuh tawa karena kejadian tak terduga ini. Bab 6. Setelah sepatu, sandal jepit, Andi dan petualangan tukar barang. Hari itu suasana di rumah Andi masih penuh dengan tawa geli setelah sepatu pesanan yang nyatanya mirip sandal jepit sampai ke tangan kami. Tapi Andi yang memang gigih nggak mau menyerah. Dia segera membuka aplikasi belanja online dan menghubungi penjual untuk mengajukan pengembalian. Sayangnya, prosesnya nggak semudah membalikkan telapak tangan. Penjual meminta Andi untuk mengirimkan barang kembali dulu, dan katanya ongkos kirim ditanggung pembeli. Andi yang sudah merasa tertipu jadi ragu, tapi karena sepatu itu benar-benar nggak bisa dipakai, dia harus menjalani proses itu. Besok paginya, Andi berangkat ke kantor pos. Cuaca cerah tapi antrean di kantor pos sudah mengular panjang, mungkin banyak orang juga sedang kirim-kirim paket. Sambil menunggu giliran, Andi melihat seorang anak kecil yang berdiri di depan pos, menjajakan permen dan mainan kecil. Andi coba tanya, "Permennya ada yang rasa coklat nggak?" kata Andi sambil tersenyum mengenang momen itu. Anak itu menggeleng, "Ada rasa asam, Mas, yang paling laris." Andi pun tertawa dan membeli beberapa permen rasa asam itu untuk menghilangkan bosan menunggu. Ketika tiba giliran, petugas kantor pos menerima sepatu, sandal jepit itu dengan ekspresi penasaran. "Ini benar sepatu atau sandal, Pak?" tanya petugas sambil mengangkat salah satu sepatu. Andi cuma bisa mengangkat bahu dan tersenyum. "Kayaknya sandal yang dikemas seperti sepatu, Pak." Petugas ikut tertawa kecil, dan Andi pun menyelesaikan proses pengiriman dengan lega. Dalam perjalanan pulang, Andi berpikir, next time jangan percaya foto online 100%, harus minta review dulu. Bab 7. Petualangan rasa tempura ice cream. Minggu berikutnya, kami kembali ke restoran Jepang itu, bukan hanya untuk makan, tapi juga untuk mengulang kisah tempura ice cream yang bikin kami semua ngakak. Budi yang sebelumnya bingung malah sekarang dengan antusias memesan dessert unik itu lagi. "Ini bukan hanya soal rasa, tapi soal pengalaman," kata Budi sambil tersenyum lebar. Kami duduk di meja yang sama, dikelilingi aroma harum dari dapur yang sibuk. Pelayan yang ramah datang mengantar menu dan bercerita tentang sejarah tempura ice cream. Ternyata, menu ini lahir dari eksperimen sang koki yang ingin menggabungkan gurih dan manis, jelas pelayan. Ketika pesanan datang, tempura renyah berpadu dengan es krim dingin di piring, menciptakan kombinasi rasa yang unik dan menyegarkan. Kami mencoba satu persatu menu lainnya, sushi segar, ramen hangat, dan matcha manis. Suasana hangat dan ceria penuh canda tawa. "Kadang salah paham justru membawa kita ke pengalaman baru," ujar Budi sambil mengangkat gelas. Bab 8. Raka dan trik sulap yang makin kreatif. Raka, yang gagal total dengan trik kain jatuh beberapa hari lalu, tidak patah semangat.
Dia rajin menonton tutorial sulap dan mencoba trik baru yang lebih sederhana tapi menghibur. Pada pertemuan kami berikutnya, Raka mempersiapkan alat sulapnya dengan penuh semangat. "Siap-siap ya, kali ini aku jamin gak bakal jatuh lagi," katanya sambil tersenyum percaya diri. Triknya kali ini adalah membuat pensil menghilang dan muncul di belakang telinga temannya dengan beberapa gerakan tangan yang agak kikuk tapi berhasil. Semua kami bertepuk tangan dan tertawa, memberi semangat buat Raka. Akhirnya, kami punya ide untuk mengadakan pertunjukan sulap kecil-kecilan di pertemuan berikutnya, di mana masing-masing dari kami bisa berkontribusi, entah dengan sulap, cerita lucu, atau aksi konyol. Bab 9, Dito dan slow motion yang makin kocak. Dito yang memang senang tampil keren, terus berlatih jalan slow motion. Dia sering berlatih di taman dekat rumah, dengan gerakan dramatis lengkap dengan angkat dagu dan ayunan tangan perlahan. Tapi nasib berkata lain. Suatu hari saat ia sedang asyik berlatih, seekor burung kecil terbang dan tanpa sengaja menumpahkan kotoran tepat di kepalanya. Dito terkejut dan kami yang melihat langsung meledak tertawa. "Wah, slow motion versi basah nih," candanya sambil tertawa bareng. Dito pun ikut tertawa dan berkata, "Ini sih bukan cuma slow motion, tapi slow motion plus burung efek." Bab 10, Kehebohan pasar yang berlanjut. Pasca insiden ayam jago yang ngejar ibu-ibu di pasar, suasana jadi makin hidup. Ibu-ibu itu malah jadi selebriti dadakan yang dikerumuni orang-orang. Penjual sayur yang terkena imbas sayur berserakan akhirnya berinisiatif membuat sayur kacau yang ternyata jadi favorit baru pembeli. "Ini unik, ada cerita lucu juga, jadi saya beli deh," ujar salah satu pembeli sambil tersenyum. Pasar tradisional itu berubah jadi panggung hiburan alami, di mana setiap kejadian tak terduga jadi sumber tawa dan canda.